kan berarti masuknya grade 3. Alhamdulillah. Kenapa grade 3? Ini kan mana sih tadi grade 2. Itu Ini berhenti itunya apa? Share screen. oh iya, Oh, iya. berhenti. Alah, aku kira semua bentar. Ini dia ESL. Tapi nggak tahu sih, paling yang dari awal kan pasien develop grade 2 asites, nggak hospitalization. Terus pokoknya kalau nggak salah tuh yang grade 2 tuh ini pakai Nanti bener. moderate. Itu loh. Mana sih? LVP itu. Itu Yang mana? yang 0,5 kilogram itu. Ke atas. The negative fluid volume should not be also. Ini maksudnya nggak boleh lebih dari 0,5 kilo per hari nggak sih? Iya. Tapi kita kan naik, bukan kehilangan. Ya nggak apa-apa, terus aja. Oh, intinya kalau nggak salah tuh karena yang tadi udah gagal, berarti kan grade-nya naik ke grade 3. Grade 3 tuh pakai LVP. The treatment of choice for the management of patient with grade 3 asites is ini pakai LVP yang parasentis ya berarti. Ya. Parasentesis. Kita tulis aja lah. PP-nya itu apa? Ya langsung tulis aja. Dikasih mekanismenya nggak sih? Tahu. Benar. LVP itu golongannya apa obatnya? LVP itu kayak tindakan gitu, kayak bukan obat tas. Volume parenteral. Iya kan? Oh tadi yang parasintesis itu. Yang parasintesis. Tapi itu bukannya isinya. LVP-nya itu apa? LVP tuh ngeluarin itunya loh, ngeluarin cairannya. Oh. Berarti Oh. Gimana coba? Iya, waspada SO gitu-gitu. Iya, jadi enggak termasuk farmakologi enggak sih? Which should be completely removed in a single session. Jadi kayak semacam operasi gitu nggak sih? Udah, apa-apa ditulis aja. Iyalah. Berarti tadi LVP apa? Maintenance. Berarti tempat indikasi sama tempat pasien sama. Apa bedanya tempat indikasi tempat pasien? Kan itunya kan apa? Coba ada kontraindikasi LVP enggak?
Oh, Kayak gitu ada. nyarinya di mana? Ini aja lah kalau enggak ini kontraindikasi parasintesis. Itu coba. Kan nggak Udah hamil, masukin. nggak severable. Tapi itu emang termasuk farmakologi ya? Iya, makanya tadi aku nanya kayaknya enggak ya sih. Apa enggak usah? Kalau enggak usah berarti enggak usah pakai ini ya? Ini kan terapi farmakologi. Berarti nggak ada dosisnya nggak sih? Berarti gini aja, terapi non farmakologi. Tapi kan di sini farmakologi. Ya udah gitu aja. Berarti dosisnya itu apa kasih keterangan 1 kali operasi. Atasnya ganti jadi terapi. Tapi kayaknya terapi farmakologi kan. Ya aku nemu kontraindikasinya termana nih? Apa? Kontraindikasi termana? Tempat pasien. Atas. Tepat dosis Oh, berarti banyak banget. itu dari mana Tas? Jurnal. Tepat dosis berarti nggak ada. Tepat obat berarti nggak ada juga. Kalau nggak terapi non farmakologi. Nggak tepat obat. Jelasin itunya aja LPP-nya yang ngasih. Jelasin gimana? Untuk mengurangi mengurangi apanya? Ya tapi termasuk ke plan-nya. Berarti plan-nya diganti deh. Plan-nya apa? Ini plannya ini removal of large volume of acidic fluid. Nih, Kurangi. Akut abdomen. ya nggak sih plannya ini aja removal large volume. Menghilangkan, mengurangi. Iya kan, itu tuh ada airnya kan asitas tuh. Terus kan LVP itu ngeluarin itunya, ngeluarin cairannya. Asitas. Ya banget. Sama olah. Ini pasien tidak termasuk gitu ya. Ada ISO-nya nggak? Bentar. Ada sih kayaknya. Teknik, komplikasi. Gak ada. Atau yang di Coba nggak ada. ini PPCD. Ini aku lihat nggak share screen. Kandung kemih buncit.
Mana? PPCD. Ini LVP should be follow with plasma volume expansion to prevent. Oh. Ya udah PPCD aja. BCD apa? Ya enggak. Apa kepanjangannya sih? Udah gitu aja. Ditulis nggak apabila tidak tadi. Aponte et al. Aku nggak nemu itu. Apanya? Ini tuh jurnal apa? Oh, ini tuh buku PubMed. Ya, hati-hati, Lis. Parasintesis induced circulatory syndrome. Itu dilakukan berapa kali sih? Harusnya sekali. LVP-nya itu Harusnya sekali doang? sekali. Ini Jadi- tadi itunya tuh sekali di sini. Nih, which should be completely removed in a single sesi. Berarti 1 kali gitu aja lah ya. Kali terapi. Ini terapi farmakologinya hapus saja ya, jadi terapi doang. Iya gitu aja. Nah tapi ininya nggak ditambah gitu. Apanya? Yang di soal Soalnya nggak usah lah ya. udah gitu aja lah ya. Nah tapi terus yang hipertensi porta, iya udah aja nggak apa-apa gitu. Yang Nah. hipertensi porta yang ini form KIE-nya nggak ada berarti. ada kali. Ada. LVP juga. Ya Allah. Sebenarnya nggak tahu manfaat obatnya. 1 kali prosedur itu diambil gitu, Li. Ya, berarti Dikasih. bisa nggak sih? Pakai indikasi boleh nggak? Ya dikasih. Manfaatnya nulis indikasi. Iya gitu aja. Ini semua kapasitas. Ini Hal benar. yang perlu diperhatikan, masukin yang di sini aja ya tadi. Menyingkirkan Abdominal. peritonitis bakteri spontan pada pasien asli. Ini nggak Atau usah lah enggak ya. samain aja Jalannya manfaat sama plan. Sama plan samain aja nggak sih? Soalnya kan ini SPB apa sih tadi tuh? Tapi kita tuh cuma ngasih tes doang. Ini peritonitis bakteri spontan tuh tadi itu loh yang SBP tadi apa ya? Ini pasiennya cewek cowok. nggak tahu. Sebenarnya jadi mau disamain sama plan apa enggak? Cowok. Pasiennya cowok. Nggak bisa hamil. Hapus saja. Uncooperative. Tadi ada gangguan pernafasan nggak? Ada Ada. sesak. Tapi kan itu juga di treat Bahas. nggak gangguan pernapasannya? Apa cuma enggak ya? Oke. Tadi ibunya bilang iya nggak sih?
Gimana? Tapi itu LVP kan bukan obat sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa lah. Hal yang perlu diperhatikan kerja sama pasien. Bener. Ya nggak sih kalau masukin yang kontraindikasi? Ya itu dah. Coba lihat di beberapa. Monitoringnya apa? Monitoringnya yang tadi, yang PPCD. Hal yang perlu diperhatikan? Oh, hal yang perlu diperhatikan itu kali ya, yang PPCD ini harus dilanjutkan dengan plasma volume ekspansi. Nah. Dikasih antibiotik ya? Keberhasilannya apa sih akhirnya tuh namanya? Berkurang ini sih volume cairan. Cairannya namanya apa? Fluid wave. Masih tes. SO-nya tadi udah diisi belum? PPCD, PPCD. Ini ada komplikasi ya, apa dimasukin SO aja? Komplikasi apa? Mana sih? Komplikasi dari parasentesis. Di mana? Di link yang aku kirim buku. Oh, kalau gue masukin aja nggak apa-apa. Di PPT ibunya itu Keberhasilan. post parasentesis albumin nggak sih? Oh, mungkin. Remove. Dulu apa PPCD aja SO-nya nggak usah ditambahin. Agak banyak. Ya udah nggak apa-apa. Kata keberhasilannya ya Itu hilang. Bakteri. Fluid wave pasien apa sih completely remove bahasa Indonesianya? Hilang. Menghilangkan. penuhnya hilang. Ini tidak. Berkurang. Kalau berkurang berarti masih ada. Tapi completely remove berarti hilang semua. Kan udah diambil. Fluid wave pasien hilang dalam 1 kali prosedur. Gitu. Yang target keberhasilan apa? Monitoring keberhasilan. Itu target keberhasilan aja ya berarti. Iya. Kalau monitoring Mana kota? Udah lah ya. Udah ada. kalau monitoring
Apa target keberhasilannya ASI tesnya kalau ini masuknya ke monitoring keberhasilan? Iya, dibalik aja. Aktivitasnya hilang. Tunggu. Terus apa? Penurunan berat badan gitu ya. Terus tidak sesak nafas lagi. Perut mengecil. Berarti nggak pakai itu, nggak pakai citasi yang target keberhasilan. Tapi ini after LVP, pasien should receive the minimum dose of diuretic. Mau ditambahin? Boleh. Ditambahinnya mana? Gak usah apa, nanti ditambahin lagi di kasusnya. Kasus apa-nya. Nanti lah kalau lengkap ini lengkap di laporan akhir. Kita berbeda. Jadi dimasukinnya itu hal yang perlu diperhatikan. Kalau buku PubMed sih kotanya mana ya, Amerika? Buku PubMed. Asalnya itu apa? Aku belum siap minta ukuran dos minimum dari diuretik. Azan.
Ini tadi yang ini udah belum? Yang tekanan porta. Ini itu Naik. diambilnya lebih dari 5 liter enggak? Nggak ada tulisannya. Kalau 8 kilo itu lebih enggak sih? Hah? Iya enggak ya? Gimana, Li? Kalau dari data Kalau kan yang hipertensi 8 Oh, apa dulu? sosok kali duluan. Jadinya hipertensi gimana? Ya, lanjut dulu, Kak. Berarti NSPB-nya ini belum ditentuin obatnya ya? Translate itu. Oh iya, belum ya? Ini sih tadi dari jurnal yang mana ya? Yang non-selective beta adrenergic blocker. Itu ada di jurnal yang itu. Banyak sih sebenarnya yang di bawah ESL yang apa aku lupa namanya itu. Ya Allah. Yang Hmm. Yang Garcia Sao. kan ada judulnya ya hubungannya sama itu portal-portal tapi aku tak ya Allah banyak sekali. Yang ini bukan? Mana coba? Ya yang itu ada. Tapi dikasih tahu nggak itunya apa gitu obatnya cuma. Terus dari sini ada ntar kok kirim ke Hmm. Kalau dari jurnal yang itu udah ada sebenarnya terapi ini. Tapi kayak kita lihat yang efektif itu rada pusing mana yang lebih dominan propanolol atau apanya di bagian bawah. Itu ada manajemen obat yang dipakai. Ini berarti yang dekompensat ya. Nah, jadi kan gini ya, kan aku tadi itu lihat di kasusnya kan dia ada endoskopi. Nah, di endoskopinya itu ternyata di pasien kita itu nggak ditemukan esophagus varices lah intinya. Nah, Ya. kan kalau nggak ditemukan itu kan nggak ditemuin itu kan berarti kayak nggak ada resiko itu. Kalau di jurnal yang aku baca itu cuma di terapi apa kayak endoskopi lagi bertahap gitu buat ngecek ada varises enggak. Nah, terus kan aku bingung kan, terus tanya ke ibunya. Nah, jadi kita lebih kayak fokus ke
pengobatan hipertensinya. Nah, kalau di sini buat pengobatan hipertensi kan dia berarti nurunin tekanan darah. Nah, nurunin tekanan darahnya itu pakai itu NSBP, non-selective beta adrenergic blocker. Jadi fokus nurunin tekanan darahnya aja ya. Berarti fokus ke itu. Soalnya Berarti dilihat dari itunya ternyata kan udah nggak ada non endoskopi, tapi ternyata di data laboratorium kan yang tadi dulu yang ibunya bilang ada spider angea sama palmar arrhythmia kan. Nah itu tuh ternyata menandakan adanya itu tekanan darah yang besar di perut. Jadi itu udah ditambahin Oh, ke ini. data objektif belum? Nggak tahu. Udah sih palmar arrhythmia. Berarti ini pilihnya gimana? Nah, Terapi cool maintenance follow up. Propranolol nggak sih? Beda ini apa sih? Gak tahu, tapi tadi aku di pretest cobanya propranolol. Kan nggak tahu bener. Gak ada first line-nya gitu ya tulisannya. Ada. Bodoh. Kalau Yang di BPT ibunya PT ibunya cuma bilang buat nurunin pakai beta blocker adrenergic itu ada propanolol, nadolol, carfidol. Cari itu lagi. Cari kontraindikasi berkorban. kalau hepatomegali itu apanya? Atau mau dari itu kayak pembengkakan Oh, pembengkakan paru atau apa ya? Ya udah, propranolol aja. Kan nggak usah. yang Itu. ini. kalau di biro ada nggak? Tadi aku bilangnya hypertension. Berarti kalau pakai yang itu terapi guanya yang ini berarti apa? Oh iya ya. The blocker first line again. Esok. Di biro juga nggak dikasih tahu first line. Reducing part of venous inflow. Ini. Sleep disorder. Ini
Ini jadinya propranolol kan ya, benar? Lagi mencari. Bronchiolitis. Konstipasi. Infan. Ini kan buat bayi, berarti masukin jangan di esoknya, kan kita bukan bayi. Nggak usah. Bronkitis, Nggak konstipasi, usah lah. Enggak. Nggak usah. dizziness. Decrease agitasi, dizziness. Carvedilol mengurangi tekanan portal ke tingkat yang lebih besar daripada propranolol dan nadolol. Tapi propranolol memiliki respon hemodinamik yang baik. Terapikul. Berarti tadi kenapa kita pakai propranolol? Belum. Masih Oh, spekulasi, masih jari-jari. Kalau ini sih di biro Apa? Ini memiliki apa? Respon hemodinamik yang bagus jika dibandingkan sama carvedilol. Ya udah, masukin aja. Hmm. Siap. Jika dibandingkan dengan itu ya beta adrenergik yang lain itu. udah nggak apa-apa gitu aja. Betul. Tekanan darah. Jadi udah lanjutasi di biro belum? Belum kayaknya.
Garcia 322 ini 20 sampai 40 miligramnya kita nentuin ke berapa? Emang harus spesifiknya? Kalau tulis 20 sampai 40 aja, boleh nggak sih? Kalau di PPT Ibu-nya sih 20 mg aku nonton. Tapi nanti ada pertanyaan nih. Ibu 20 miligram aja nanti kalau ditanya soalnya ngambil dosis yang paling rendah. Kenapa dosis paling rendah? Pertanyaan Sekolah. Terapi awal lagi. Terus apoteker macam apa ditanya suka. Di biro 2000 berapa ya? 2020. Kotanya? Itu lihat dari yang itu aja. Lihat dari citasi kemarin. Aduh. Itu di berapa hari sih? USA McGraw-Hill Company. Berapa hari itunya? Oh, itu. Yang raporta. Gitu. Citasinya, guys. Ini bentar lagi tak bikin. Ini yang propranolol, KIE. Menyingkirkan. Jadi yang mana aja yang ada di bironya? Lupa. Kan ini Seaser dan Wilder. Berarti masuknya anti-hip, non-selective beta blocker. Antihipertensi. Hal yang perlu diperhatikan. Biasanya apa sih hal yang perlu diperhatikan? Pasien harus apa?
Hmm. Nya belum mana? Dapusnya Pak Tas. Yang masih kosong. Ini kontraindikasi hasil kontraindikasi. Propranolol belum ya? Belum. Hmm, penghentian terapi. Bro. Ini jadinya yang propranolol mau ditulis dosisnya nggak? Terus berapa lama? Adjust every 2-3 days until treatment goal is achieved. Berarti gimana? 2 sampai 3 hari belum. Kalau ditulisin pasien tidak ada kontraindikasi. Ini yang berarti yang hipertensi porta ngambilnya 20 mg. Katanya iya, katanya terakhir yang itu paling rendah. Bukannya 2015. Hmm? Oh, enggak. Jadi kebalik G-nya G dulu baru S. Esopranolol. Oh, eso udah ada di bawah. Yang monitoring keberhasilan itu masih denyut jantung dari tekanan darah itu apa? Belum. Turun ya. Nggak tahu, aku tuh tadi lihat monitoring keberhasilan denyut jantung tekanan darah terus target keberhasilannya ini denyut jantung istirahat. Gitu. Ini kan 20 mg ya. Ini berapa hari sih? Iya kan belum. Ini loh. Nih, adjust every 2 to 3 days until treatment goal is achieved. Berarti ditambah terus gitu ya? Iya, sampai itu. Kalau di situ. Sampai pasien sembuh. Heeh. Jumlahnya sampai pasien sembuh.
Udah. Itu hingga target keberhasilan tercapai. Berarti ini itu Pak ya ditambah keterangan lagi dong. Keterangan apa? Itu disesuaikan Kan penyesuaian. kan jumlah. Enggak di aturan pakai. Kayaknya Dikasih gue sama gitu enggak? gak usah lah. Kalau usah Pak. Gak usah kalau kata aku. Ya udah. Apa mau ditulis penyesuaian dosis tiap 2-3 hari pemakaian? Kan agar Gimana? ini aja dengan penyesuaian dosis 2-3 hari terapi gitu. Ada tulis kalau itu ada tulisan maksimal dosisnya dong. Iya. Maksimal dosis. 160. Itu tadi maksimalnya ada. Kalau nggak salah. Udah. Udah ya. Kumpulin jam berapa sih? Diru? Jam 5 nggak sih? Nah, jam Di video ibunya ya, yang di asistasi itu bisa berkali-kali gitu. Gak apa-apa lah, nggak ada citasinya. Ya nggak ada. Di video ibunya. Terus ini video ibu. Jam 5 masih lama. Ini yang LVP genep nggak sih? Bismillah. Nonton video ibunya biar yakin. Yang link 2.
Udah nggak sih rekamannya? Ntar jadi lama. Berarti ini udah selesai aja. Ini udah berarti. Udah yakin kan? Udah lah. Yakin Yakin gak aja. yakin? Sing penting yakin. Yang penting kelar nggak sih? Ini ibunya udah keluar. Tadi sih bilangnya cuma sampai jam 7. Heeh. Udah aku stop ya.